Males berat.
Yang saya hormati, para ibu guru, bapak ibu orang tua dan wali siswa, serta teman-teman siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga, selamat pagi. Selamat datang di acara Gonzaga Reflective Learning Experience. Perkenalkan, saya Crescencia Gabriela Agustin selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Saya ditemani oleh Gabriela Esther Victory serta Kinandita Pratnya Paramita Veda selaku notulis. Sebelum mulai rangkaian kegiatan, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain, silakan dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena telah mengumpulkan kami semua di ruangan ini tanpa kekurangan suatu apapun. Saat ini, kami akan melaksanakan presentasi karya tulis kelompok 59. Kiranya Engkau memberikan kami kelancaran selama rangkaian acara ini, agar dapat berlangsung dengan maksimal. Kami panjatkan doa ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Aloysius Gonzaga, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi yang berjudul Analisis Inisiatif Perilaku Membuang Sampah Terhadap Tingkat Kesadaran Siswa-Siswi Kelas 12 P9 Bahasa Inggris Tingkat Lanjut di SMA Kolese Gonzaga yang akan dibawakan oleh kelompok 89 yang beranggotakan Laurel Eden Bungauli Hutagawa, Tadeus Purbo Jodi Saniskara, dan Benikrus Nevandeo Prabandaru dari kelas 12-7. Didampingi oleh Ibu Susana Sunarsasi, Magister Pendidikan, selaku guru pembimbing, dan Ibu Silviana Sari, Sarjana Sastra, selaku guru penguji. Sesi ini terdiri dari presentasi karya tulis oleh presenter selama 20 menit, kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab oleh guru pembimbing serta penguji selama 15 menit, sebelum dilakukan sesi tanya-jawab bersama audiens selama 35 menit. Sebelum presentasi dimulai, saya ingin menghimbau para audiens untuk melihat atau mengakses abstrak, produk pengetahuan, serta infografis dari kelompok 59 di aplikasi Gflex sebagai gambaran besar dari presentasi ini. Dengan demikian, marilah kita mulai sesi presentasi oleh kelompok 59. Kepada presenter, saya persilakan. Waktu 20 menit akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Selamat pagi, Ibu Pembimbing, Ibu Penguji, para orang tua yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang kami kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 59 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Inisiatif Perilaku Membuang Sampah terhadap Tingkat Kesadaran Siswa-Siswi kelas 12 P9 Bahasa Inggris Tingkat Lanjut di SMA Kolese Gonzaga. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing sebagai anggota kelompok. Saya Laura. Saya Tadis, dan saya Nana. Berikut adalah abstrak dari penelitian kami yang telah kami rancang selama 6 bulan. Penelitian kami dimulai dengan adanya rasa penasaran kami dan rasa keingintahuan kami terhadap temuan sampah yang ada pada kelas 12 P9 Bahasa Inggris Tingkat Lanjut. Dan kemudian kami menganalisis perilaku dari siswa-siswi kelas 12 P9 Bahasa Inggris Tingkat Lanjut. Mengapa mereka melakukan hal tersebut dan kenapa? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dalam contoh cross sampling, serta hasil dari penelitian ini ialah betapa negatifnya kesadaran dari siswa-siswi kelas 12 P9 Bahasa Inggris Tingkat Lanjut. Oleh karena itu, abstrak ini akan kami jelaskan lebih lanjut melalui fenomena, metode penelitian, tujuan penelitian yang akan kami kupas dalam presentasi ini. Terdapat peribahasa yang berbunyi, kebersihan adalah bagian dari iman. Untuk itu mungkin terbesit di dalam benak pikiran Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian terkait mengapa kami memutuskan untuk meneliti perilaku membuang sampah siswa-siswi di kelas 12 P9. Hal ini bermula atau dilatar belakangi dari bentuk keresahan dan juga kecemasan kami sebagai bagian dari kelas 12 P9 itu sendiri, di mana kami bertiga merupakan anggota dari kelas 12 P9 Bahasa Inggris Tingkat Lanjut. Dalam keseharian kami, dalam proses belajar mengajar, kami kerap menemukan banyaknya sampah-sampah di sekitar kelas, baik di dalam ataupun di luar, yang berserakan dan tidak terbuang pada tempatnya.
Hal ini membuat kami tergerak untuk mengangkat penelitian ini sebagai fokus dalam penulisan karya tulis kami. Serta kami juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perilaku siswa-siswi dalam membuang sampah, serta apa dampak yang dihasilkan terhadap tingkat kesadarannya dalam membuang sampah. Seperti yang Laura sudah sebutkan tadi, fenomena ini terjadi karena kecemasan dan keresahan kami sebagai peneliti. Yang dimana kemudian kami memberikan hipotesa singkat mengenai bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Hal ini juga diperkuat dengan jadwal pelajaran yang bisa Bapak Ibu serta teman-teman lihat di sini, yang dimana pada hari Senin itu terhimpit oleh jam istirahat kedua dan jam pulang sekolah. Yang dimana ini kami gunakan sebagai acuan bahwa siswa-siswi menggunakan waktu istirahat dan kemudian membuang sampah di kelas. Sebagaimana juga pada hari Selasa, yakni sebelum kelas bahasa Inggris tingkat lanjut, ada istirahat pertama, yang dimana hal ini juga semakin memperkuat hipotesa kami. Serta oleh karena itu kami melakukan analisis terhadap perilaku siswa-siswi di kelas 12 ke 9 bahasa Inggris tingkat lanjut. Dan oleh sebab itu kami merumuskan dua pernyataan rumusan masalah. Yang pertama, kami akan menganalisa bagaimana perilaku siswa dan siswi kelas 12 P9 tingkat lanjut, bagaimana sikap mereka terhadap sampah di lingkungan kelas. Serta yang kedua, yakni kami akan mencari faktor-faktor pendukung. Mengapa mereka melakukan hal tersebut atau kenapa hal tersebut bisa terjadi. Untuk melanjutkan rumusan masalah yang sudah kita buat, kami ingin mengajukan dua hipotesa. Yang pertama, jika siswa dan siswi memiliki perilaku yang baik dalam membuang sampah, maka sampah yang akan dibuang tidak akan dibuang secara sembarangan. Lalu yang kedua, perilaku siswa dan siswi cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang pertama kesadaran lingkungan, lalu waktu dan aktivitas kelas, dan juga kebiasaan oleh teman sebaya. Tujuan dari penelitian kami ini adalah, yang pertama, kami ingin memberikan upaya konkret terhadap SMA Kolej Sumberjaya dalam mencoba mempelajari atau mengerti perilaku para siswa dan siswi dalam membuang sampah. Lalu yang kedua, kami juga ingin membangun perilaku siswa dan siswi yang ingin peduli terhadap lingkungan, terkhususnya dalam pembuangan sampah. Dan dengan hal ini akan berdampak positif terhadap masyarakat di luar negeri. Di dalam penelitian ini, kami menindaklanjuti dengan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior yang merupakan hasil pemikiran atau konsep perkembangan oleh Lee dan Kotler pada tahun 2011. Lebih tepatnya pada halaman 199. Di dalam teori ini dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan oleh individu untuk meniru atau mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sifat yang positif terhadap perilaku tersebut dan disertai dengan persetujuan dari individu lain sebagai bentuk dukungan atau respon suportif terhadap perilaku tersebut. Di dalam teori ini terdapat 3 komponen utama yang dikaji. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku, di mana di dalam penelitian ini kami mencoba untuk memberikan penilaian terhadap perilaku individu, yakni siswa-siswi dalam membuang sampah. Apakah dalam perilaku membuang sampah tersebut menghasilkan perilaku yang positif atau cenderung negatif? Selanjutnya adalah norma subjektif, di mana dalam komponen ini berupa faktor-faktor eksternal atau hal-hal di luar individu yang mempengaruhi dalam pengaruh dalam membuang sampah di kelas. Yakni kami membahas mengenai teman sebaya, yakni siswa-siswi yang lainnya, lalu juga institusi atau lembaga pendidikan, yaitu SMA Kolej Gonzaga itu sendiri sebagai fasilitator, serta kondisi dari kelas 12 ke 9 yang terletak atau berada di antara jam istirahat dan juga pada jam terakhir. Lalu selanjutnya adalah kontrol perilaku yang terasakan. Di mana dalam komponen ini kami mencoba untuk meneliti dan juga menganalisa betapa sulit atau mudahnya individu dalam melakukan kebiasaan untuk membuang sampah di kelas. Lalu nanti akan mempengaruhi terhadap dampak akan tingkat kesadaran yang terjadi atau ditimbulkan dari perilaku oleh siswa-siswi di dalam kelas. Selanjutnya, kami menggunakan metode penelitian yakni perolehan data kuantitatif, di mana kami menggunakan pendekatan berupa kajian potong lintak atau cross-sectional sampling, di mana di dalam pendekatan ini dibahas oleh Suryo Atmojo pada tahun 2011, yakni merupakan proses observasi atau pengamatan yang melibatkan pengukuran sebanyak 1 kali saja terhadap variabel subjek yang diteliti. Di dalam metode penelitian ini, kami memiliki beberapa cara
tahapan yang kami gunakan untuk memperoleh atau menghasilkan data. Yang pertama, kami melakukan observasi dan juga penelitian secara mendalam dan intensif terhadap lingkungan kelas 12 ke 9. Mengingat bahwa kami di sini sebagai pengguna atau bagian dari kelas 12 ke 9 itu sendiri dan juga sebagai peneliti. Selanjutnya, kami juga melakukan penyebaran berupa kuesioner melalui Google Form kepada seluruh responden di kelas 12 ke 9, yakni siswa dan siswi. Selanjutnya, kami melakukan pengambilan dokumentasi berupa foto-foto pada laci-laci di meja ruang kelas yang kami lakukan selama 5 hari penuh ketika terjadi atau berlangsung proses belajar mengajar secara aktif. Untuk hasil dari pembahasan pertama, kami mengajukan sebuah pertanyaan kepada para responden apakah mereka melihat sampah di lingkungan kelas mereka atau di dalam laci meja kelas mereka. Dan 24 dari data yang sudah kami dapatkan, 24 responden pernah melihat adanya sampah di lingkungan kelas mereka. 28 responden pernah melihat sampah di dalam laci meja kelas mereka, dan sedangkan sisanya 8 dan 4 responden tidak pernah melihat adanya sampah di lingkungan kelas mereka dan juga di laci meja kelas mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari kelas ini pernah melihat adanya sampah di kelas. Lalu untuk hasil dari pembahasan selanjutnya, kami mengajukan pertanyaan kepada para responden, apakah saat jam istirahat mereka itu membawa bekal, memilih untuk jajan di kantin, atau memilih untuk jajan online seperti GoFood dan lain-lain. 15 responden memilih untuk membawa bekal, 12 responden memilih untuk melakukan jajan di kantin, dan juga 5 responden sisanya memilih untuk jajan online. Selanjutnya adalah mengenai tingkat kesadaran. Melalui hasil dari data yang kami peroleh, terdapat sebanyak 90,6% atau 29 responden yang menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan terhadap kesadaran membuang sampah di kelas. Sedangkan sisanya, yakni sebanyak 9,4% atau 3 responden lainnya, menyatakan bahwa hal ini tidak diperlukan. Dapat dilihat pada diagram lingkaran yang ada pada layar bahwa warna biru mengindikasikan bahwa responden setuju akan perlunya peningkatan kesadaran untuk membuang sampah. Sedangkan sisanya di warna merah menjelaskan bahwa responden tidak setuju. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas responden merasa setuju dan perlu adanya peningkatan akan kesadaran membuang sampah oleh siswa dan siswi. Hasil pembahasan selanjutnya yakni kami menanyakan kepada para responden apakah para responden ketika melihat sampah langsung mengambil tindakan untuk membuangnya ataukah tidak. Berdasarkan diagram yang bisa dilihat di sini, sejumlah 46,9% atau 15 responden berpendapat bahwa mereka langsung membuang sampah yang mereka lihat atau mereka temukan. Yang dimana responden sisanya berpendapat bahwa 37,5% atau sebanyak 12 responden berpendapat mereka menyimpan sampah itu terlebih dahulu di dalam hati, baru kemudian mereka buang. Dan 15,6% atau 5 responden lainnya berpendapat bahwa mereka membiarkan sampah yang ada atau abai terhadap sampah yang ada. Dan selanjutnya ialah pertanyaan kepada para responden mengenai apakah jam istirahat yang menghimpit antara kelas bahasa Inggris tingkat lanjut benar-benar mempengaruhi, dan jam pulang sekolah itu juga mempengaruhi akan banyaknya sampah yang ada. 78,1% atau 25 responden berpendapat bahwa bahasa Inggris tingkat lanjut yang dihimpit oleh istirahat dan jam pulang sekolah serta pada hari Selasa dihimpit oleh istirahat pertama itu sangat berpengaruh, dan bagaimana itu juga mempengaruhi tingkatan para siswa untuk membuang sampah. Dan 21,9% atau 7 responden berpendapat bahwa istirahat itu tidak mempengaruhi seberapa banyak sampah yang ada di kelas tersebut. Jadi mayoritas dari kelas bahasa Inggris tingkat lanjut berpendapat bahwa istirahat dan jam pulang sekolah yang menghimpit kelas tersebut itu sangat berpengaruh terhadap frekuensi banyaknya sampah yang ada di kelas tersebut. Yang dimana hal ini akan dijelaskan oleh Laurel dengan sampel datanya. Seperti yang sudah disinggung dalam metode penelitian tadi, kami melakukan pengambilan sampel dan dokumentasi terhadap laci-laci di meja ruang kelas. Di mana dapat dilihat bahwa kami melangsungkan ini selama 5 hari praktik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kami mulai dari hari Kamis, lalu hari Jumat, dilanjutkan di hari Senin dan Selasa, lalu kemudian di hari Rabu.
Dapat dilihat pada hari pertama, tidak dapat temuan sampah apapun di dalam laci meja kelas. Sedangkan di hari berikutnya terdapat dua jumlah temuan sampah. Pertama merupakan temuan sampah berupa bungkus bekas permen dan satunya lagi merupakan sampah kertas yang berbahan dasar pulp. Di hari berikutnya, pada hari Senin, terdapat atau ditemukan tumpukan sampah-sampah kertas yang berada di laci meja. Sedangkan di hari berikutnya terdapat satu bungkus makanan yang merupakan bungkus makanan ringan. Dan di hari terakhir terdapat temuan dua sampah, yakni yang pertama adalah sampah bekas botol kaleng kemasan, dan juga satunya lagi merupakan sampah dari hasil sampah kertas. Maka melalui perolehan dokumentasi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa selama 5 hari proses dokumentasi, hanya terdapat 1 hari di mana laci meja tersebut tidak terdapat temuan sampah, sedangkan 4 hari sisanya terdapat temuan sampah dan minimal 1 jenis sampah. Selain itu, dari 4 sampah-sampah yang ditemukan di dalam 4 hari tersebut, mayoritas sampah yang dihasilkan merupakan sampah bekas makanan atau minuman ringan yang dikonsumsi dari luar. Sehingga hal ini memiliki korelasi dengan hasil pembahasan sebelumnya, di mana mayoritas responden di kelas 12 P9 kebanyakan menggunakan waktu istirahatnya untuk jajan di luar dibandingkan untuk membawa bekal. Entah itu jajan di kantin ataupun jajan online seperti beli atau pesan GrabFood atau GoFood serta juga membeli catering. Maka dari ini, hasil dari simpulan kami memiliki peringatan yang sesuai dengan hasil dari pembahasan tersebut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini ialah bagaimana rendahnya perilaku siswa dan siswi kelas 12 P9 Bahasa Inggris tingkat lanjut dalam membuang sampah, yakni dalam menjaga kebersihan kelas dalam kehidupan sehari-hari. Dan saran kami ialah untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi yang ada di kelas tersebut, serta sekolah sebagai fasilitator berusaha untuk memberikan pedoman-pedoman yang lebih ketat serta membuatkan sarana bagaimana individu dapat meningkatkan kembali awareness mereka terhadap sampah yang ada. Seperti bagaimana program senat baru, yakni 1 menit sebelum jam pulang sekolah, mereka akan membersihkan laci. Dan menurut saya itu sudah salah satu langkah yang bagus untuk perlahan meningkatkan awareness siswa dan siswi mengenai kebersihan di dalam kelas masing-masing, terutama kelas 12 P9 Bahasa Inggris tingkat lanjut. Oleh karena itu, kami ingin menawarkan 4 solusi ya. Pertama, harus mengadakannya di kegiatan operasi semut di kelas. Lalu yang kedua juga mengadakan sosialisasi dan internalisasi oleh pihak SMA Kolej Jaga terhadap para siswa-siswinya. Lalu juga harus ada penetapan regulasi yang lebih ketat dan juga sanksi yang lebih jerat terhadap para manusia. Untuk melengkapi penelitian ini, kami membuat sebuah roda pengetahuan yang berisikan 4 mata pelajaran. Yang pertama ada terkait dengan hukum membuang sampah sembarangan. Seperti yang semua kita sudah tahu bahwa membuang sampah sembarangan adalah sebuah eh, adalah sebuah larangan hukum dan sesuai dengan pasal 29 huruf E bahwa orang yang melanggar hukum ini pasti akan dikenakan sanksi 3 bulan penjara dan denda paling banyak 50 juta. Lalu juga ada sosiologi dengan konsep tindakan sosial di mana tindakan individu ini sangat em, tindakan individu ini dipengaruhi oleh keberadaan orang lain dan juga norma sosial yang ada. Dan dalam penelitian kami ini, ada individu yang saat melihat sampah di kelas, mereka langsung membuangnya, ada yang juga menyimpannya, dan ada juga yang tidak membuang sama sekali. Lalu juga ada agama dengan konsep berdiskresi, di mana berdiskresi adalah bijaksana dalam menentukan pilihan. Dan dalam ajaran agama juga kita semua juga diajarkan bahwa peduli terhadap lingkungan adalah sebuah tanggung jawab oleh manusia. Lalu yang terakhir ada biologi dengan konsep ekologi, di mana sampah yang dibuang secara sembarangan ini akan mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan juga dapat mengganggu proses daur ulang dari nutrisi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 59 atas presentasinya. Mari kita berikan apresiasi sekali lagi dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab oleh guru pembimbing serta guru penguji. Maka dari itu saya persilakan Ibu Susan dan Ibu Silvi untuk memulai sesi tanya jawab kepada kelompok.
Saya dulu boleh. Oke. Selamat pagi Laurel, Tadeus, dan Nevan. Senyum dulu, Tadeus. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi teman-teman. Saya mengapresiasi sekali kalian sudah dapat menyampaikan presentasi dengan baik. Walaupun sedikit nervous, tapi berjalan dengan lancar. Puji Tuhan, teman-teman. Oke, boleh ke slide kesimpulan. Saya sedikit tertarik. Nah, di sini. Baik, kesimpulannya dari presentasi yang sudah kalian sampaikan tadi bahwa pada kenyataannya siswa-siswi di kelas 12P9 Bahasa Inggris tingkat lanjut masih memiliki perilaku negatif dalam membuang sampah. Lalu tadi juga sudah disinggung bahwa sekolah sudah dan senat khususnya memberikan apa ya namanya ya wadah atau eh, hal yang bisa menggelitik dan meningkatkan kesadaran bagi teman-teman dan kalian sendiri untuk meningkatkan kebersihan di kelas khususnya gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan dari sekolah sudah ada, ya kan? Sudah ada gesit kalau nggak salah ya. Tapi dari temuan yang saya temukan di kelas gitu, tetap saja siswa-siswi itu merasa itu bukan sampah aku, ya kan? Aku tadi baru pindah dari kelas sebelah, jadi ini aku yakin bukan punya aku gitu. Jadi ada merasa jera, lalu merasa bukan miliknya juga, sehingga yang melakukan itu dengan apa ya namanya terpaksa. Nah, bagaimana tindakan konkret kalian sebagai seorang Gonzagawan dan Gonzagawati untuk eh, melibatkan teman-teman kalian khususnya di jam pelajaran kalian untuk ayo sadar yuk bahwa ini sebenarnya itu kewajiban kita juga loh. Bukan hanya kewajiban di jam gesit aja, tetapi saya rasa bisa dilakukan di jam pelajaran yang lain dari awal kita datang pagi hari hingga kita pulang sore hari walaupun kita moving class gitu. Tapi saya rasa kalau dari dasar diri kita tuh sudah punya kemauan pasti ya akan dilakukan dengan ikhlas gitu. Jadi bagaimana menurut kalian sendiri tindakan konkret dari kalian untuk membantu menyadarkan teman-teman bahwa kebersihan itu penting loh. Bukan hanya untuk komunitas, tapi untuk diri kita sendiri itu juga penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi boleh slide yang ada meja-mejanya itu hasil pembahasan kalian. Nah ini kan banyak sampah ditemukan, ya kan? Lalu dari hasil survei kalian, sampling kalian itu adalah saya merasa tertarik bagaimana apa dampak yang ditimbulkan dari temuan-temuan sampah yang kalian dapatkan dari hasil survei gitu. Selain kotor. Lalu apa yang kalian dampak apa? Dampak negatif. Tadi kan perilakunya negatif. Nah, ini dampak negatifnya apa gitu. Lalu dampak positifnya apa dari tindakan awareness-nya para siswa-siswi ini gitu. Itu dulu, silahkan. Ya, kalau tindakan konkret yang bisa dimulai dari saya mulainya dari skala kecil dulu ya. Boleh, silahkan. Karena dari skala kecil ya seperti dengan sadar gitu kita menegur atau apa ya memberikan saran kepada teman kayak terkadang teman-teman ketika istirahat kan membawa cupnya entah itu cupnya dari Brokornan atau juga jus gitu. Nah itu kan terkadang mereka karena sudah tidak minum biasanya ditaruh di bawah kursi atau enggak di dalam kolong meja. Nah terkadang ketika moving class teman-teman yang membeli minuman-minuman tersebut atau enggak kayak snack-snack ringan yang ada di vending machine terkadang mereka apa ya bahasanya kelupaan atau ya lupa lah kasarnya karena mereka sudah terfokuskan dengan pelajaran dan buru-buru gitu. Nah, kayak rebutan kursi dan sebagainya. Nah, itu menurut saya bisa dimulai dari kayak daripada teman-teman yang buru-buru, dimulai juga kayak teman-teman mencoba saling mengingatkan kanan kiri. Menurut saya itu sudah salah satu step awal yang lebih baik. Dan kalau untuk step-step yang selanjutnya bisa mungkin didasari dari guru-guru yang lebih mengingatkan kembali seperti sebelum moving class atau beberapa detik atau beberapa menit sebelum bel kembali diingatkan itu bisa dan untuk step-step selanjutnya ya seperti
jika anaknya sudah memang benar-benar bebal dan keras kepala, itu bisa menggunakan kan CCTV ya, Miss. Dimana kan sekarang CCTV sudah ada di setiap ruangan. Itu juga bisa dimanfaatkan seperti untuk anak-anak yang kasarnya lempar batu sembunyi tangan untuk masalah-masalah sampah seperti ini. Yang dimana kan juga seperti yang tadi saya bilang, terkadang tuh ini merusak atau kayak nggak cuma bikin sekedar kotor, karena kadang ada anak bons yang bawa laptop atau buku binder dan sebagainya, ganti pelajaran, mereka tetap di ruangan itu, tapi dimasukin ke bawah. Saya juga pernah merasakan ketika saya naruh buku di laci, bukan di P9 tetapi itu ketika saya ambil kembali ternyata ada bercak-bercak air, ada basah ataupun lengket. Nah, teman saya yang dari beberapa ruangan lain pun juga pernah, bahkan lebih apesnya handphonenya terkena permen karet. Nah, ini saya juga tidak tahu kenapa. Nah, itu mungkin bisa juga dengan menggunakan CCTV yang tadi saya bilang. Yang dimana dengan itu kan lebih tahu siapa yang melakukannya. Dan mungkin dengan itu seperti yang solusi sudah dibilang Nevan tadi, Miss. Yang dimana diberikan sanksi yang step by step membuat dia jerah. Dan jika memang dia benar-benar keras kepala dan tidak mau, ya mungkin memberi hukuman yang lebih keras dan selanjutnya. Seperti itu sih, Miss. Dari teman-teman kelompok, apakah ada tanggapan lain? Bahkan saya kalau Ya. misalkan menurut saya dari berdasarkan pengalaman pribadi juga ketika kami melihat banyak yang membuang sampah ini dan kami kalau dalam hal ini saya pribadi itu mencoba untuk membuang sampah di depan teman-teman, teman-teman merasa ada kesadaran untuk ikut buang sampah juga. Jadi ketika melihat ada satu teman yang mengeluh, aduh kotor nih laci mejanya, jadi nggak bisa naruh buku atau kan nggak bisa naruh tempat pensil dan sebagainya, sehingga kami sendiri itu mengambil dan juga langsung membuang. Itu teman-teman ada efek jerah untuk oke, lain-kali saya juga harus melakukan. Selain itu untuk menekankan juga kepada efek jerah itu sendiri, menurut saya salah satu hal yang juga bisa dilakukan adalah memberikan teguran. Menurut saya itu bisa dilakukan karena ada beberapa teman-teman yang kami sadari bahwa dia itu sempat beberapa kali membuang sampah sembarangan atau ya, itu dapat diingatkan secara langsung sehingga dia merasa lebih terintegrasi dan akhirnya ada kesadaran dari dalam diri dia sendiri untuk mau membuang. Bahkan kalau saya sebetulnya simpel aja sih. Saya pasti yang pertama pasti akan mengingatkan, selalu mengingatkan gitu ya. Cuman kalau saya daripada hanya mengingatkan tapi tidak melakukan ya juga semuanya. Jadi pasti saya akan melakukannya juga dan dari situ pasti yang lain akan melihat dan lama-lama ya juga sensi gitu. Jadi akhirnya yang lain pasti akan melakukannya juga. Lalu dampak negatif juga dari kotornya laci meja di kelas dan lain-lain adalah mungkin tadi seperti saat saya naruh binder atau apa di laci meja kelas saya itu nanti pas saya buka lagi wah ternyata udah kena bercak makanan atau yang lain. Iya. Baik, pertanyaan satu lagi pertanyaan boleh ya? Oke. Eh, Kira-kira nih, menurut Anda semua, sebenarnya dan mungkin audiens di sini nanti bisa, oh iya ya gitu. Sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk sebenarnya untuk bisa membuang sampah tanpa taruh di laci setelah ya teman-teman makan ketika di kelas gitu. Ini hal simple tapi ya itu berat untuk dilakukan. Menurut kalian bagaimana? Berapa lama sih sebenarnya waktu yang diperlukan untuk membuang sampah itu sendiri gitu? Jadi ya paling tidak dari waktu yang didapatkan itu, waktu yang dihasilkan itu bisa menimbulkan inisiatif dari diri sendiri maupun secara komunitas, secara global. Kalau dari saya pribadi sih nggak, menurut saya tidak nyampe 10 detik mas. Hmm. Karena ya misalnya kita selesai makan atau selesai menggunakan plastik, ya kita dari meja kelas ke tempat sampah tidak sampai 10 detik. Berdasarkan pengalaman sendiri ya. Ya. Kalau dari saya sih, karena saya secara personal kan saya lebih suka makan bersama teman-teman di lorong-lorong ya, Mas. Di sekitaran kelas dan sebagainya. Nah, itu menurut saya untuk kayak kita misal saya beli mie ayam ataupun apa yang konsepnya itu dia membawa sampah, meninggalkan bekas sampah seperti sumpit, bungkus dan lain-lain. Itu kalau untuk kita membuang sampah sekalipun karena jarak tempat sampah yang tidak terlalu jauh ya, mungkin setiap 2 atau 3 ruang itu pasti ada tempat sampah. Nah, itu menurut saya kalau kita jalan biasa dan dikerumuni orang, kayak kanan kiri masih banyak orang, itu ya paling lama 1 menit, bis nggak lebih dari itu. Dan kalau benar-benar kosong ya seperti yang Evan tadi katakan 10 sampai 15 detik cukup. Itu sih Miss Teresa. Kalau dari saya mungkin juga menambahkan, mungkin kalau dari inisiatifnya itu saya setuju, nggak
kurang dari 1 menit lah untuk dapat bisa menimbulkan kesadaran segera membuang sampah di tempatnya, tapi mungkin lebih karena kebiasaan itu sendiri, yang mana itu tuh secara realistisnya memang perlu waktu gitu, nggak cukup dengan waktu yang instan. Sehingga menurut saya dari ada program visit ini, itu memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk benar-benar diterapkan dan disosialisasikan. Jadi tidak hanya program yang menekankan formalitasnya saja, tapi juga benar-benar dari murid itu sendiri punya keinginan untuk kerjasama, kolaborasi untuk membangun lingkungan di kelas yang memang bisa dinikmati, gitu, bersih dari sampah. Hingga kurang lebih 1 sampai 2 bulan untuk setidaknya mereka memahami tujuan atau visi misi dari program ini tuh apa keuntungannya, dan apa sih yang dapat timbul dari satu sama lain ketika kita semua sama-sama melakukan hal ini. Terima kasih kelompok 59. Saya cepet. Ya, baik, terima kasih. Saya kan pembimbing ya, jadi kan saya kan tahu ya. Nah, saya mau apresiasi ini bagus juga buat kelompok yang lain atau ya adik-adik kelas ya, teman-teman yang lain. Ini kelompoknya ini dikasih masukan dan sukses bikin perubahan dan cakep gitu. Maksudnya Canva kan saya nggak terlalu bisa ya, tapi ini ternyata jadi lebih bagus dan lebih banyak warnanya gitu. Lalu itu apresiasi ya, pujian maksudnya. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya gini, kamu kan membuat penelitian di kelas 12 P9 Bahasa Inggris tingkat lanjut. Sedangkan kan pelajaran kan banyak. Nah, selama kalian itu berada di dalam kelas yang sama, 12/7, melakukan hal yang sama nggak? Maksudnya gini, ngelihat-lihat ada sampah, membuang sampah yang ada, jadi memberi contoh seperti itu. Jadi selain di luar penelitian, apakah kamu tuh melakukan hal yang baik, yang bukan yang negatif dalam hal sampah? Kalau dari saya pribadi, selama proses saya berdinamika di kelas, nggak cuma pas bahasa Inggris tingkat lanjut saja, saya juga nggak pernah sebenarnya membuang sampah sembarangan. Selain itu juga mungkin didukung juga dengan pengaruh bahwa saya tuh tiap istirahat selalu bawa bekal, jadi bukan cuma siang jajan, setengah 300 kali jajan, sehingga mungkin mengurangi kecenderungan untuk membuang sampah atau meninggalkan sampah. Tapi menurut saya yang paling menimbulkan kesadaran dari saya sendiri itu adalah ketika saya melihat atau merasakan sendiri ketika di laci itu ada sampah apapun itu mengganggu penglihatan dan juga ruang gerak untuk menaruh barang, buku dan lain-lain. Sehingga saya pun punya pemikiran bahwa apabila saya terus melakukan ini menjadi orang yang sama gitu dengan teman-teman yang lain, saya juga tidak akan membuat perubahan pada itu. Semuanya dimulai dari diri saya sendiri ketika saya bisa mencontohkan dengan saya setiap hari mencoba untuk mengurangi membuang sampah pada tempatnya. Pastinya teman-teman yang lain juga akan tergerak dan melihat bahwa kok orang ini bisa, kenapa saya juga nggak bisa. Nah, kalau dari saya itu karena orang yang berada di 12/7 setengahnya adalah kelas 12 P9 Bahasa Inggris tingkat lanjut, menurut saya itu ya kurang lebih saya merasakan pengalaman yang sama lah dengan apa teman-teman yang terkadang tuh ketika kita menegur, kita mencoba menasihati gitu ya, kadang-kadang oh ya nanti gampang gitu. Ah nanti aman lah gua pasti buang. Nah, mereka mungkin seperti itu. Ya itu mungkin kendala bagi diri saya sendiri ya, karena saya juga jarang untuk jajan. Saya kalau pas jam istirahat lebih suka bawa bekal juga, terus ngumpul bareng teman-teman. Yang dimana kan juga saya jarang jadinya membuang sampah gitu. Seperti di kelas juga saya nggak terlalu kayak pakai hal-hal yang terlalu membuang sampah banget ya apa membuang-buang sampah kayak kertas binder atau apa yang dirobek-robek gitu. Saya jadinya kayak lebih kayak sering menemukan sampah terus mengutnya terus ditaruh juga ke tempat sampah. Dan kadang tuh itu yang susah buat teman-teman di sekitar kita. Kadang-kadang teman-teman di sekitar itu tuh malah menganggapnya bahasanya tuh aji mumpung gitu, kayak mentang-mentang kita buang sampah, itu mereka nganggapnya kayak mereka bisa seenaknya buang sampah. Ini saya terjadi kayak beberapa bukannya di kelas 12/7 tapi juga di kelas-kelas yang lain gitu. Jadi makanya kayak yang menurut saya emang seperti di saran yang udah kami tulis juga emang kesadaran individunya yang harus ditingkatkan kembali, awareness-nya ditingkatkan kembali. Karena jika memang awareness dari tiap individunya nggak dinaikkan, tetap aja manusianya stuck di situ-situ aja dan ujung-ujungnya kayak saya bilang tadi ada yang aji mumpung, ada yang semakin bodoh amat gitu kasarnya. Terus ini Kalau dari saya pribadi sih, jujur saya orangnya jorokan ya, Mas, ya. Jadi kalau saya setiap melihat ada sampah di kelas, pasti saya langsung buang. Saya nggak pernah juga sih, jarang juga saya buang sampah di kelas. Karena menurut saya ya
sampah-sampah yang diserahkan itu tuh mengganggu penglihatan saya, jadi saya menghijau orang aja. Oke, baik. Satu lagi dong, satu lagi. Bentar. Satu laginya. Nah, ini kan eh dari obrolan ini kan ceritanya tentang sampah kan lebih banyak ya. Menurut kalian yang ada di depan, eh apa ya? Selain kesadaran ini kan meningkatkan kesadaran diri. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri gitu? Kalau nyuruh gurunya kan ya udah selalu. Kalau misalnya himbauan dari apa sentral udah. Tapi kalau meningkatkan kesadaran diri sendiri itu menurut kamu gimana? Kalau kamu bertiga kan kayaknya udah baik nih. Kalau misalnya kamu nggak baik, ya apa gitu loh yang harus dilakukan? Menurut saya sih ya Miss ya, kadang-kadang tuh mereka orang yang apa yang acuh tak acuh sama buang sampah ini emang terkadang tuh terlalu beruntung buat terkena imbasnya gitu Miss. Kayak terkadang mereka memang benar-benar dapetnya lacinya yang udah bersih gitu. Sehingga mereka kadang-kadang kurang merasa efek negatifnya. Jadi mereka masih akan terus melakukan itu. Nah, mereka baru mungkin melihat kembali kayak kalau mungkin mereka menemukan sampah dan sadar kalau ternyata emang sampah itu mengganggu itu. Nah, saya juga apa ya beberapa individu udah yang saya kenal itu pas kena baru pas apa kena batunya sendiri baru mereka sadar gitu baru mereka coba buang sampah sendiri sisanya itu kayak harus dibujuk-bujuk dulu lah harus dibantu-bantu oleh yang lain gitu sih Miss. Kalau dari saya mungkin lebih ke penekanan terhadap pemberlakuan sanksi, Miss. Karena mungkin banyak dari teman-teman yang mungkin pernah membuang sampah itu sendiri, dia tidak tahu apa sih dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya, atau mungkin tidak cukup menyadari. Sehingga perlu, tadi yang udah disinggung juga di dalam apa solusi yang kami sebutkan, bahwa mungkin dari sekolah melakukan peraturan gimana siswa-siswi itu dilarang untuk membuang sampah, dan apabila terdapat yang memang membuang sampah sembarangan, itu harus diberikan sanksi berupa misalkan pelanggaran poin manyora atau mungkin bahkan denda sehingga ada kejar atau kewaspadaan nggak sekedar oh cuman oh yaudah nggak apa-apa nggak ada yang negur nggak apa-apa nggak ke gue juga kok ruginya. Sih, ya pastinya orang-orang seperti itu harus merasakan sebetulnya efek jerahnya dari mendapatkan laci yang kotor itu ya apa gitu. Mereka harus menunggu gitu mendapatkan efek negatif. Lalu juga yang tadi diulang lagi bahwa sekolah juga harus menekankan efek eh, regulasi dan sanksi yang tidak bagi anak-anak. Ya. Jadi pasti dari situ tingkat kesadaran mereka pasti akan muncul. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya cukup. Terima kasih Bu Susan dan Bu Sylvia. Sekarang akan dibuka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab yang bisa diberikan oleh audiens. Saya akan membacakan sistematika untuk sesi tanya jawab yang kali ini. Sesi tanya jawab ini terbuka bagi Bapak Ibu orang tua dan juga siswa-siswi audiens yang ingin bertanya kepada kelompok 59. Silakan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri, orang tua dari siapa bagi para orang tua, dan nama serta kelas bagi para siswa. Nanti saya akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu, sebelum dan akan dijawab oleh kelompok 59 sebelum akan dibuka kloter selanjutnya. Jika ada pertanyaan lanjutan, maka bisa dilanjutkan di kloter selanjutnya. Maka dari itu sekarang saya akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan buka. Baik, Kemal, silakan buka. Pertanyaan saya cukup simpel ya, tapi mohon dijawab dengan konkret. Jadi seperti kita ketahui ya, sekolah ini sebenarnya sudah sering banget yang namanya sosialisasi tentang membuang sampah. Bahkan sering banget guru-guru, bahkan Pak Edu sendiri, kepala sekolah kita, itu sering banget namanya mengingatkan murid-murid untuk membawa sampah pada tempat ini. Nah, karena kalau tadi di presentasi kan sempat dipaparkan kalau salah satu solusinya adalah sosialisasi. Nah, tapi kalau kita lihat secara nyata, sosialisasi ini sudah dilakukan secara berulang kali, namun efeknya itu masih kurang besar. Kira-kira ada lagi nggak sih solusi yang memang secara nyata itu bisa memberikan efek yang lebih besar? Kayak misalkan sekolah menyediakan apa, fasilitas apa, ataupun misalkan senat
ngapain gitu sih. Mungkin cukup sih. Terima kasih Kemo. Selain Kemo, ada lagi yang ingin bertanya? Dari Bapak Ibu orang tua juga diperbolehkan jika ingin. Frida, silakan. Sebelumnya nama saya Elvida dari kelas 12 IPA. Saya ingin bertanya untuk yang hasil dari pembahasan. Di foto tadi, teman-teman peneliti menggunakan satu laci meja untuk setiap harinya. Dan bagaimana satu laci meja itu mewakilkan kurang lebih ada 36 meja di dalam kelas. Apakah mungkin teman-teman mengecek semua meja setiap harinya atau Baik, terima kasih Frida atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Tina dari kelas 11 Saya ingin bertanya, kenapa penelitian ini hanya difokuskan kepada siswa-siswi kelas T9 bahasa Inggris? Karena yang sudah diketahui itu sistem kelas Gonzaga kan multi kelas. Seperti pastinya siswa yang melakukan pembelajaran bukan hanya T9 bahasa Inggris. Dan mungkin aja itu sampai yang berada di laci itu berasal dari murid kelas lain. Ini mengapa difokuskan hanya pada kelas 9 bisa. Terima kasih. Baik, karena sudah 3 pertanyaan, maka saya akan mempersilakan kelompok 59 untuk menjawab terlebih dahulu. Saya akan mereview pertanyaannya. Yang pertama, apa ada solusi selain sosialisasi yang dapat dilaksanakan secara konkret atau nyata agar bisa membawa perubahan yang kurang lebih sama? Kemudian yang kedua, apakah teman-teman kelompok 59 mengecek semua meja di ruangan 12P9 secara rutin atau hanya beberapa meja saja? Kemudian yang ketiga, kenapa penelitian ini hanya dilakukan pada kelas 12P9 saja walaupun kelas 12 memiliki sistem mobilitas? Baik, silakan dijawab. Ketika saya menjawab pertanyaan Kemal bahwa menurut saya hal yang sekolah bisa implementasikan itu seperti yang kita tahu semua di luar kelas itu tidak semuanya ada langsung ada tempat sampah gitu ya. Jadi menurut saya sekolah bisa menaruh tempat sampah lebih banyak lagi di depan kelas nantinya. Menurut saya seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan dari Elvida, saya ingin menegaskan bahwa dari sampel-sampel yang diambil itu kan terdapat hanya pada satu meja saja. Akan tetapi kami sebagai peneliti itu setiap hari mengecek seluruh meja yang ada di kelas. Hanya saja kami mengambil salah satu perwakilan meja selama setiap hari dan meja tersebut adalah meja yang sama setiap hari. Jadi tidak merupakan meja yang berbeda-beda. Hal ini kami lakukan untuk mempersingkat dan agar lebih dapat sebagai sampling saja untuk dapat menyesuaikan dengan data bahwa perolehan sampah yang dihasilkan memang mayoritas dari makanan atau minuman bekas yang merupakan kemasan ringan. Dan itu mendukung dari hasil dari responden, karena memang kebanyakan dari responden kelas itu sendiri memutuskan untuk menggunakan waktu istirahatnya untuk jajan dibandingkan membawa bekal, sehingga sampah yang dihasilkan pun juga mayoritas dari aktivitas dari makan ataupun minum dari kemasan ringan tersebut. Pertanyaan ketiga ya. Kenapa cuma di kelas P9 bahasa Inggris tingkat lanjut? Sebenarnya kalau untuk kelas 12, karena tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa kelas 12, kenapa kami memilih kelas 12 P9 itu karena awalnya karena tentunya kami seperti yang ada di fenomena itu kelas yang menurut kami bertiga paling kotor dibanding kelas yang pernah kami lalui sebelumnya. Seperti kami bertiga kan berdinamika dalam 3 kelas yang berbeda ya, kelas Jerman, kelas 12/7, dan kelas P9 bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, di ketiga kelas ini kami menemukan bahwa yang paling kotor itu kelas 12 P9 bahasa Inggris tingkat lanjut. Dan seperti yang saya juga sudah mention tadi ke Miss Susan, setengah orang dari 12 P9 bahasa Inggris tingkat lanjut ini juga berada di kelas 12/7, serta beberapa dari mereka juga ada di kelas bahasa Jerman. Oleh karena itu, kami memilih kelas 12 P9 karena memang yang selain terkotor juga kami paling sering juga bertemu orang-orang yang seperti orang-orang yang ya kami sudah sekelas lah dari kelas 11 dan satu penjurusan juga. Makanya kami memilih kelas 12 P9. Seperti itu. Apakah terjawab? Pertanyaan yang lain apakah juga terjawab atau ingin memberikan sanggahan? Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan ke kloter selanjutnya. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya atau mungkin juga bisa dari Bapak Ibu orang tua atau wali siswa?
Baik, silakan Bapak. Silakan Pak. Selamat pagi, Indri. Aku dari awal eh cuma pengen kasih masukan aja. Sebenarnya bagus banget gitu, pakai data ya, dan berhasil. Itu memang nanti kalau kalian kerja diminta itu terus pakai data ini. Ini pertanyaan saya mungkin eh ada nggak sih target spesifik yang kalian mau capai setelah eh karena saya nggak lihat ya dari 4 eh, proposal yang kalian inginkan, toleransi rate kalian itu sampai di mana? Karena kan semua inisiatif kan pasti punya targetnya. Ya, ujungnya mau kemana gitu. Saya nggak lihat sih spesifik target yang paling baik dicapai dari inisiatif itu. Itu ya, makasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan. Bisa. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih material sendiri dari kelas 3 dari terlihat. Sebelumnya saya ingin mengatakan kemudian ada news novel dengan menyiapkan atas kayaknya dan kementerian. Jadi ini pertanyaan saya, mengapa dan apa pertimbangan kalian melakukan penelitian ini hanya selama 5 hari dengan banyaknya waktu yang kalian miliki dalam membuat karya tulisan ini? Dan juga menurut kalian, tadi kan disebutkan di presentasi kalian ada sanksi yang berat. Nah, menurut kalian ini sebagai bahan polisi sekolah, apa bentuk sanksi konkret yang berat yang dapat diterapkan oleh sekolah agar siswa-siswi GONS, khususnya di kelas 12 P9 bahasa Inggris yang lagi ini bisa gerak? Terima kasih. Baik, terima kasih, Miss. Karena sudah terdapat 3 pertanyaan, maka saya akan membiarkan kelompok untuk menjawab terlebih dahulu. Untuk mereka, pertanyaan dari orang tua dari Laura, apakah ada target atau objektif yang ingin kelompok capai melalui inisiatif ini? Kemudian yang kedua, mengapa kelompok hanya melakukan penelitian atau pengumpulan sampel selama 5 hari, sementara jangka penelitian memang cukup lama? Kemudian yang ketiga, apa kira-kira contoh bentuk sanksi konkret yang keras yang dapat memberikan efek jerak pada para pelaku yang membuang sampah sembarangan seperti ini? Untuk pertanyaan yang pertama adalah mengenai toleransi. Kami tentu punya banyak target terhadap toleransi ataupun inisiatif yang ingin kami capai dalam perilaku siswa yang lebih positif untuk membuang sampah di kelas. Kami ingin setidaknya tidak hanya berhenti di kelas 12 P9 saja untuk perilaku yang lebih positif dalam membuang sampah, melainkan di kelas-kelas yang lain. Sehingga kami mengambil perwakilan dari kelas 12 P9 ini, karena kami juga sama-sama merupakan anggota dari kelas 12 P9, sehingga kami berharap dari adanya upaya yang dapat disebarkan untuk meningkatkan perilaku membuang sampah ini dapat juga mempengaruhi kelas-kelas yang lain yang juga terajak agar mereka dapat membuang sampah di pantai dan tidak ada sampah-sampah yang berserakan juga di dalam kelas-kelas. Kalau menurut saya seperti yang sudah beberapa kali dimention juga, karena kami bertiga sama-sama di 3 kelas yang sama, objektif yang ingin kami capai tentunya kelas yang bersih dan nyaman gitu buat siswa dan siswi. Dalam konteks ini nyaman dan bersih itu seperti siswa dan siswi yang enak buat naro binder barang-barang elektronik di dalam laci, serta tidak merasa kayak was-was takut ada entah itu serangga ataupun bekas serpihan-serpihan makanan seperti itu. Itu objektif yang ingin kami capai tentunya. Sehingga penelitian ini mampu benar-benar merubah para siswa itu benar-benar menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi tidak hanya di kelas 12 P9 juga saja, tapi juga di satu angkatan atau mungkin jika di skala yang lebih besar lagi, satu sekolah jika memang hal itu bisa dilakukan, maka seperti itu. Cuma karena kami memang meneliti khusus P9 saja, objektif kami ialah kelas P9 ini yang lebih lebih di-upgrade-kan lagi siswa dan siswinya, terutama dalam kesadaran mereka sendiri. Seperti itu objektif yang kami capai. Nah, kalau dari saya pribadi, menurut saya objektif yang paling besar adalah yang pastinya ingin melihat lingkungan sekolah Gulwes Gonzaga itu menjadi bersih gitu ya. Semuanya memiliki perilaku yang baik dalam membuang sampah. Tapi karena untuk starting ya pastinya kita melihat dari 12 kelas P9 kami ingin
siswa-siswi 12 P9 ini memiliki perilaku yang baik gitu ya. Maksudnya mempunyai kelas yang akhirnya bersih. Kalau untuk menjawab juga pertanyaan baik, 5 hari untuk pengambilan sampel dokumentasi. Hal ini dikarenakan pada saat pertemuan untuk kelas 12 ke 9 pada saat itu terdapat beberapa pertemuan yang tidak dapat terjalani karena adanya forum atau misalkan hal lain, sehingga lebih menyulitkan untuk melakukan selama misalkan 1 bulan penuh atau beberapa minggu. Maka dari itu, kami memutuskan untuk mengambil 5 hari efektif saja. Selain itu juga, pada saat itu terdapat beberapa kali perpindahan ruang ke ruang di bawah, ruang ya. Sehingga kami harus berpindah di objektifnya dari yang sebelumnya ada di ruang 9 ke ruang 23 di bawah. Lalu untuk menjawab pertanyaan mengenai sanksi, apa sanksi yang konkret? Di sini saya bisa menegaskan bahwa tadi sudah sempat disebutkan juga dapat berupa memberikan aturan untuk melarang siswa-siswi dalam membuang sampah secara sembarangan, dan hal ini juga disertai dengan pemberlakuan cuti berupa apabila ada yang melanggar akan dikurangkan poin pemanjurannya, sehingga siswa-siswi tersebut mungkin akhirnya timbul kesadaran untuk membuang sampah. Selain itu juga mungkin bisa diterapkan denda yang sesuai juga dengan kondisi siswa-siswi juga. Dan hal ini diharapkan dapat memicu agar kesadaran siswa-siswi dalam membuang sampah itu dapat lebih ditingkatkan. Apakah terjawab? Baik, terima kasih atas tanggapannya kelompok 59. Sekarang saya akan kembali menampung pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan terhadap kelompok mengenai presentasi mereka? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Mas Mas. Dan ini saya akan saya ingin bertanya sedikit mengenai hal yang berkaitan dengan topik ini. Karena tadi dimention ada beberapa faktor yang menyebabkan sampah ini menumpuk. Kami saya akan membahas ini secara psikologi matematik kelas masa Inggris tidak lanjut. Dan dua faktor, saya akan menambahkan dua faktor besar kenapa sampah itu bisa menumpuk. Yang pertama adalah GCR, terkadang muncul perasaan GCR untuk membuang sampah gitu. Walaupun udah banyak kesadaran, tapi mereka tuh masih aku buang sampah ini like chef atau dusok gitu dulu. Dan faktor kedua adalah malas keluar kelas. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana solusi apa yang bisa diberikan, solusi apa yang bisa diberikan untuk menjawab dua faktor atau menyelesaikan dua faktor masalah besar ini. Terima kasih, itu saya teruskan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jika ya, bisa langsung mengangkat tangannya dan menyebutkan. Ini dari kelas 11. Baru satu nih yang tanya. Silakan bertanya. Waktunya masih banyak. Alumni kan? Ada di alumni ya. Kakaknya Neva. Nih. Semuanya. Halo. Perkenalkan saya Ansel, saya akan ada di depan klinik disabilitas di desa itu. Jadi sebenarnya kan saya sedikit ingin tanya sih untuk mungkin pertanyaan agak sedikit pertanyaan agak mengulang mungkin banyak. Cuman saya pengen juga benar sih. Ini kan suatu proyek yang kalian lakukan dari analisa yang sudah kalian lakukan terhadap perilaku pembuangan sampah bias. Dan pasti akan ada hal yang ingin kalian ubah ke depannya untuk kelas-kelas berikutnya, dan tentunya bukan cuma untuk kelas 12. Ini 12 TK, 12 P9. Tapi kan pasti nantinya ke depannya pasti kalian melihat kelas berikutnya. Nah, sebenarnya legacy apa yang akan kalian tinggalkan dari penelitian ini? Dari semua kesimpulan, semua solusi yang kalian berikan itu sebenarnya kalau misalkan bisa kalian rangkum menjadi satu hal, itu sebenarnya legasinya itu apa yang kalian teruskan generasi berbagi dan sebagainya. Baik, terima kasih. Oke, saya akan menampung satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya?
Yang kelas 11 sama yang kelas 10 masih PBL. Siapa tahu sama bisa mencari ide. Nilai itu namanya. Baik, mungkin untuk sekarang kita jawab dulu pertanyaan yang Ya. sudah ada. Nanti akan kita buka lagi sesi pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tadi sempat disebutkan bahwa ada dua faktor selain yang disebutkan oleh teman-teman, yaitu jijikan walaupun punya kesadaran dan juga malas keluar kelas. Kira-kira solusi apa yang akan teman-teman berikan untuk mengatasi faktor-faktor ini? Kemudian yang kedua, apa dampak atau legacy yang ingin teman-teman tinggalkan bagi Gonzaga, angkatan di bawah, dan seterusnya dari penelitian atau temuan yang kalian temukan dalam karya tulis ini? Baik, untuk pertanyaan pertama ya, tentang jijian dan malas keluar kelas. Kalau untuk apa ya, untuk jijian itu sebenarnya sedikit kontras dengan 4 THI yang selama ini dipelajari kalau bilang itu jijian. Karena ya kalian tahu sendiri 4 THI dengan conscience kan di atas ya, di atas semuanya. Dimana kayak hati nurani, diskresi dan bla 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 itu lebih tinggi dibanding kayak perasaan sepele seperti jijik. Ya mungkin itu masih banyak juga ditemukan tidak hanya di angkatan 38, 37, tapi juga di angkatan 36 masih banyak yang jijik seperti itu. Nah, sebenarnya kalau masalah jijik ini jika sedikit bisa berkorban, teman-teman bisa saja pakai yang namanya itu kertas binder atau mungkin secari kertas yang kosong. Dan atau kalau memang teman-teman benar-benar tidak ingin berkorban sama sekali, tidak ingin mengeluarkan aset sama sekali, itu bisa saja dengan ya sekedar menggunakan dua pulpen, entah itu diangkat menggunakan kedua pulpen atau dia menggunakan hand sanitizer juga bisa. Dan di beberapa ruangan itu seperti di depan ruangan ini kan ada wastafel ya, yang dimana setelah membuang bisa langsung cuci tangan atau enggak bisa sembari izin ke toilet, membuang sampah dan kemudian cuci tangan di wastafel toilet itu juga bisa. Sebenarnya tergantung bagaimana niat asli dari orang itu saja. Gimana benar-benar hati nurani itu menggerakkan teman-teman itu untuk sebenarnya pengen buang sampah atau cuma pengen apa sih gitu, cuma pengen pamor doang atau gimana. Dan untuk yang faktor yang kedua, malas keluar kelas, sebenarnya itu dulu waktu saya masih kelas 10, itu tiap ruangan, seperti di ruangan kelas lantai 2 ini, itu di bawah charging box ada apa namanya, tempat sampah kecil segini. Nah, itu yang membuat teman-teman tuh kadang-kadang membuangnya langsung ke situ, tidak ke tempat sampah yang di depan. Nah, cuma entah kenapa waktu saya kelas 11 kelas 12 terus kelas 12, entah mengapa kantong sampah atau enggak tempat sampah itu tiba-tiba hilang. Saya tidak mengerti apa, cuma mungkin bisa ya sebagai masukan kepada sekolah, mungkin bisa kembali diadakan kayak ya tong sampah kecil di tiap pinggir charging box gitulah. Itu cukup buat orang-orang yang seperti tadi dibilang ya itu males dan sebagainya karena ya cuma jalan ke depan apa charging box doang gitu. Masa semager gitu sih. Nah, dan kalau yang kalau emang teman-teman bisa niat sebenarnya ya kadang-kadang juga seperti yang tadi saya bilang juga setiap dua ruangan atau tiga ruangan kan pasti ada tong sampah. Nah itu sebenarnya ya seperti yang saya bilang juga tadi kayak dengan izin ke toilet bisa sembari membawa sampah yang mungkin selama teman-teman temukan atau mungkin habis ngerawat pensil atau mungkin ngecat dan sebagainya itu bisa juga dibawa sembari ke toilet. Itu sih dari saya teman-teman. Mungkin untuk menegaskan kembali di faktor yang kedua, yaitu karena adanya faktor kemalasan ya dari siswa-siswi dalam membuang sampah ketika harus keluar kelas gitu. Jadi harus mengeluarkan usaha lagi untuk dapat akses ke tempat sampah. Menurut saya, salah satu solusi yang juga dapat dilakukan sebagai upaya konkret atau kolektifnya adalah dengan menyediakan tempat sampah di dalam kelas. Dengan ini, para siswa dan siswi setidaknya jadi lebih terajak gitu dan tergerak untuk membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Karena memang pada dasarnya mungkin beberapa dari siswa itu juga merasa bahwa ketika mereka ingin buang sampah dan itu harus izin dulu ke guru pada saat kegiatan pelajaran belajar mengajar, mereka harus
mereka mungkin takut atau mungkin ada kecanggungan ini tidak diizinkan, dan memang beberapa kali sempat terjadi bahwa guru itu menghimbau untuk nanti aja waktu istirahat untuk sampah, sehingga salah satu hal yang mereka mempertingkat adalah mungkin dengan penyediaan tempat sampah di kelas dari tempat sampah yang kecil-kecil aja, agar siswa itu lebih membiasakan diri untuk membuang sampah. Misalnya untuk menjawab pertanyaan Rafael, sebetulnya legacy yang bisa kita tinggalkan, yang paling konkret dan paling nyata yang bisa kita lihat adalah dengan penelitian kami ini, dengan hasil penelitian kami ini. Dengan hasil penelitian kami ini, pastinya akan bisa menjadi sebuah masukan terhadap sekolah gitu ya. Dan aksi yang bisa kami lakukan juga sebagai peninggalan adalah dengan kami memberikan masukan kepada Senat untuk memperbanyak program-program seperti GESIP, seperti dan program-program pengelolaan sampah lainnya. Ya. Baik, untuk kedua pertanyaan tadi berikan sudah ditanggapi oleh teman-teman kelompok 15. Sekarang saya akan membuka lagi kloter selanjutnya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun orang tua, dipersilakan untuk Jun. Saya juga menilai paling mawar dari kelas 24 dari minggu. Saya nanya pindah kelompok bilang bahwa penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis kelas 12 PS9 bahasa Inggris. Saya ingin bertanya, apakah penelitian ini dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kelas-kelas lainnya, bukan hanya kelas 12 PS9? Terima kasih. Terima kasih Jun atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Isabel? Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Isabel Sahabat dan saya menuju pertanyaan. Seperti kita tahu, apapun yang kita lakukan di dunia ini diajarkan oleh Gonzaga harus menemukan Tuhan. Oleh sebab itu, pertanyaan saya pertama, di mana kelompok dapat melihat keagungan Tuhan dari melakukan penelitian ini? Lalu untuk kedua, mungkin apa dari penelitian ini proses-prosesnya apa yang paling berkesan untuk ikut? Saya menanyakan masing-masing aksi. Baik, terima kasih Isabel untuk pertanyaannya. Karena Isabel sudah menanyakan dua pertanyaan, maka untuk sekarang saya akan langsung mempersiapkan kelompok untuk menjawab. Saya akan mengulang pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama pertanyaan dari Jun, apakah penelitian ini bisa membawa dampak bagi kelas lain dan tidak hanya bagi kelas 12 P9 bahasa Inggris TL saja? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Isabel, di manakah teman-teman dapat menemukan kehadiran atau keagungan Tuhan melalui penelitian ini? Dan juga, apa pengalaman paling berkesan selama proses pembuatan karya tulis dan presentasi ini? Dan Isabel meminta teman-teman masing-masing menjawab lanjut. Untuk menjawab pertanyaan dari Jun, mungkin dampak apakah dampak itu terdapat dari fakta lain juga dari hasil penelitian kami, tidak hanya secara terfokus kepada kelas 12 sampai 9 saja, tentunya ya, karena dari hasil penelitian kami terbukti bahwa masih ada perilaku yang negatif, sehingga tentu hal ini bisa memberikan dampak kepada kelas-kelas lain untuk setidaknya memiliki perilaku yang lebih baik seperti itu. Terjawab Jun? Dan untuk nomor 2 ya. Nomor 2 tentang gimana kita menemukan Tuhan dalam membuang sampah dan pengalaman yang paling berkesan saat bikin kartu. Gini, kalau untuk menemukan Tuhan dalam God in all things gitu ketika kita membuang sampah, sebenarnya kita juga nggak secara nggak langsung kalau sadar teman-teman di sini kan juga dilatih dengan UAP ya, Universal Apostolic Preference, dengan 4 temanya gitu ya, dan mungkin teman-teman sudah hafal. Dan salah dari penelitian ini kan kita juga melakukan salah satu dari UAP itu, yakni bumi rumah kita, yang dimana kita tuh menjaga bumi ini dengan seperti yang dari mention Evan waktu tadi penjelasan presentasi, dimana ini tuh menjaga ekosistem biar lebih sehat dan biar tidak ada ekosistem yang terganggu gitu, seperti entah tiba-tiba ada serangga di laci dan sebagainya atau rayap dan sebagainya, itu kan juga merusak ekosistem, terutama buat para siswa dan siswi gitu. Apalagi kalau kelas ditinggalkan secara kotor juga bisa berdampak negatif, entah itu
seperti serangga-serangga yang semakin banyak muncul atau mungkin siswa-siswa yang makin resah. Nah, itu kan salah satu bentuk kita sebagai bagaimana tuh kita menemukan Tuhan gitu. Kita menemukan Tuhan dengan kita menjaga alam yang Tuhan berikan itu sendiri. Dengan kita menjaga dan merawat alam yang Tuhan kita berikan, itu secara nggak langsung kita sudah menemukan Tuhan dalam tindakan kita. Segampang kita membuang sampah atau segampang kita juga menegur atau enggak kita bareng-bareng buang sampah, ngajak teman gitu. Yuk buang sampah atau mungkin kayak sampah sampah lu banyak, mau gue bantuin gak atau gimana itu kan juga kita menemukan tuh bagaimana kita menemukan Tuhan tuh dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin secara nggak langsung kita nggak sadar, tapi secara domino efek itu akan berasa. Terutama ketika kita sering melakukan itu, kita secara nggak langsung juga menjadi roda penggerak, terutama buat teman-teman atau mungkin orang-orang yang awalnya malas itu juga makin tergerak lagi kayak dia ngelakuin masa gua enggak gitu. Dan untuk pengalaman paling berkesan saat kartu ini ya menemukan sampah-sampah ini. Ini sangat berkesan menurut saya karena terkadang ini gak cuma di laci ya. Terkadang tuh di kelas-kelas itu sebenarnya ada juga beberapa bagian yang dalam tanda kutip lebih kotor daripada sampah ini kayak baju berserakan, habis olahraga dan sebagainya itu menurut saya juga bisa dimasukkan kotor cuma karena kami ya merasa apa ya bukan merasa kasih tapi kayak lebih mencondongkan bahwa siswa-siswinya itu lebih sering ngumpetin atau menaruh di bawah laci, so kami makanya menaruh yang di laci. Sedangkan ketika kita meneliti tuh ketika kita datang ke kelas 12 P9 itu kadang-kadang ada aja barang-barang yang tertinggal, barang-barang yang mungkin secara teledor ditinggalkan teman-teman. Itu menurut saya menjadi kesan yang apa ya, kesan yang unik gitu buat saya karena ya kita menemukan hal-hal aneh dan lucu gitu. Ya, teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya sendiri dalam penelitian ini saya menemukan Tuhan itu dalam bagaimana kita tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari ekosistem karena kita tahu ekosistem adalah ciptaan Tuhan. Dan dari yang kita sudah pelajari juga bahwa melindungi dan menjaga lingkungan sekitar adalah sebuah tanggung jawab dari manusia itu sendiri. Dan kalau misalnya ditanya pengalaman paling berkesan adalah mungkin yang kemarin bahwa kami itu disuruh revisi PPT Hamin 1 sebelum sebenarnya hari ini dan itu kan wow. Tapi bagus kok. Untuk menjawab juga pertanyaannya, yang pertama, menurut saya bagaimana saya menemukan Tuhan di sini adalah dengan saya tidak hanya terfokus ke diri saya. Tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa saya masuk yang memang jarang sekali menghasilkan sampah dan selalu membawa ke tempat sampah. Menurut saya tidak hanya berhenti di situ saja, tapi bagaimana saya bisa mengencourage atau mengajak teman-teman yang lain juga untuk berperilaku yang sama, terutama bagi teman-teman yang memang belum terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya dan masih meninggalkan sampah-sampah di laci. Bagaimana saya bisa berubah perspektif mereka untuk lebih mau peduli dengan lingkungan mereka dan mau membuang sampah tempatnya. Jadi juga menginfluence teman-teman yang lain. Lalu yang kedua, pengalaman yang menurut saya berkesan adalah pada proses penelitian ini tentunya juga banyak pengambilan data yang mungkin kami ada beberapa kali harus ambil ulang, harus foto-foto ulang, dan juga revisi-revisi di penulisan karya tulisnya. Tapi menurut saya yang berkesan adalah bahwa itu menjadi suatu bentuk kesetiaan kami terhadap penelitian ini, bahwa kami tuh nggak cuma sekedar ingin membahas tentang sampahnya saja, tapi kami mau benar-benar membuktikan bahwa perilaku membuang sampah yang ada di dalam kelas itu seperti ini, dan maka dari itu harus ada upaya konkret seperti ini sehingga dapat memberikan edukasi dan awareness juga kepada siswa-siswi di dalam kelas. Baik, terima kasih kelompok atas jawabannya. Karena waktu tersisa sekitar 1,5 menit lagi, saya akan memberikan satu kesempatan bagi teman-teman audiens yang ingin bertanya satu soal. Silakan. Perkenalkan, nama saya Michael dari kelas 25. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, mengapa sampah makanan dan minuman masih ditemukan di laci-laci meja yang sebenarnya saat yang besar itu sudah dianjurkan untuk makan di luar. Hal ini juga didukung oleh Ibu Agustin yang sering berkeliling untuk mengingatkan sesuatu. Terima kasih. Baik, silakan secara singkat, mengingat waktu kita yang sudah juga sedikit.
terkait dengan sampah makanan yang tersisa tadi, walaupun berkali-kali Bu Agustin sudah apa ya menegur, menyuruh kita buat keluar dari kelas ataupun sekedar kayak ayo makan di luar, nggak boleh makan di dalam terus dan sebagainya, tetap aja masih banyak siswa-siswi itu yang kasarnya ketika tidak terlihat oleh Bu Agustin atau mungkin tidak terlihat oleh moderator dari CCTV itu masih sempat-sempatnya buat kayak taruh di laci terus kayak beberapa ngambil membeli makanan di vending mesin itu mereka membawa dulu terus kemudian ketika saat-saat mendekati Hamin 5 menit atau mungkin beberapa menit sebelum mulai baru mereka mengkonsumsi atau mungkin meminumnya sehingga sampah-sampahnya itu belum sempat dibuang sehingga langsung mereka masukkan ke laci sehingga itu yang apa ya sehingga itu juga membuat sampahnya tuh walaupun udah disuruh Bu Agustin untuk makan di luar untuk jangan buang sampah dan jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya tuh tetap tidak terlalu efektif karena memang individunya itu terkadang masih susah untuk dikerahkan seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya kelompok 59. Baik, dengan ini berakhirlah sesi tanya jawab kita pada hari ini dan kita akan segera tiba di sesi tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susan selaku guru. Boleh, silakan. Bukan tanya, tapi ya, tapi saya apresiasi. Saya hanya baru dengar sebentar, sedang gitu ya. Kalau kamu memperhatikan hal yang sangat penting ya. Artinya ini kan sebetulnya sebuah indikator besar gitu ya. Kalau orang mengatakan, wah Singapura itu negara yang maju dan sebagainya, kebanggaan bangsa. Oh dia sungguh-sungguh di sana nol, zero tolerance untuk sampah yang dibuat sembarangan. Atau kita akan pas malu sendiri ya, jika kita harus. Jadi sudah mulai muncul kesadaran dari calon. Menurut kamu, kenapa? Bahwa mungkin orang mengatakan ya, puasan batin kita itu belum sampai pada tahap ini. Bahwa kalau saya tertib diri, kalau saya misalnya tadi ya saya lewat, tuh ada sampah, mas atau apa ya, sampah itu sudah belum tertutup dengan bagus, sudah ditinggalkan. Itu kan berkaitan dengan kita soal falses kan, falses itu nurani. Itu kan sudah dalam bahwa memang kalau kita omong soal apa success definition hidup kita ya, kita itu merasa bahwa kita sukses dalam hidup, kan gitu kan ya, bangga kalau saya sudah bisa apa istilahnya tertib diri kan, buat sampah saya bahagia. Jika saya lihat sampah di mana saya angkat, saya bahagia dengan itu. Jadi standar kebahagiaan kita masih jauh dari yang kebahagiaan mungkin kita baru kalau kita bisa makan, minum, ya kalau Maslow, Abraham Maslow tahu kan? Hierarchy of needs. Saya ngajar ekonomi sekarang ya. Jadi yang pertama sekali baru level kebutuhan faal, ya biologis, makan, minum. Menurut kamu kalau hanya baru kebutuhan biologis, puas bahwa saya bisa makan, sulah bisa, bukan ya? Selesai. Kamu tahu sulah kan? Kita tahu ya. Bapak Ibu tahu sulah. Oh, nah kalau sampai pada tahap level kedua apa? Secure ya, rasa feel secure. Ketiga, sosialisasi. Rasa diakui juga sama di situ, dihargai, ya. Nah, itu semua ada pada level itu. Mungkin kita ada loncatan, tapi bahwa saya bahagia kalau saya ketika saya berada di Singapura, saya melakukan itu. Tapi juga di Indonesia orang lain itu tidak melakukan, tapi saya tetap melakukan. Saya itu success definition saya dalam hidup, meaning of life saya ada kalau saya ikut concern saya sampai yang saya harus bersinggah. Kamu sampai pada level itu enggak? Melihat kira-kira teman-teman kita ini sampai pada level itu kan? Dan tidak berarti ada satu hal yang sangat apa ya? Ada gap di situ. Oleh karena itu kenapa? Itu kan terkait dengan semacam juga lost and found kan? Ya, Mas. Ketika lost and found itu masih ada di dalam,
Oleh karena itu kan kita sudah memulai penilaian afektif kita, ya, karakter ini dari apa yang ditemukan di sini. Ketika ditemukan, kita menyadari bahwa orang tidak tertib di dalam membuang sampah di dalam, itu akan dipotong sungguh nilai yang kamu bilang mau nilai humaniora dan sebagainya, itu potongannya besar sekali. Kenapa? Kalau di Singapura Anda akan didenda, ya. Nah di sini dimulai didenda juga. Denda kamu, gimana kita mau menghargai, mengapresiasi kamu di atas ini sementara kamu levelnya masih pada kita levelnya masih sangat sangat rendah di apa yang kamu teliti. Maka oleh karena itu saya kenapa mengapresiasi tinggi kamu punya penelitian ini, itu harus sampai pada tujuan akhirnya yaitu apa? Bagaimana meningkat kesadaran kita jangan hanya bangga orang Singapura bisa. Cuma beda orang Singapura dan Indonesia. Manusia sama. Kenapa mereka bisa? Kita tidak bisa. Oke, mungkin di luar-luar belum, tapi kurang-kurangnya di Gonzaga. Ya levelnya harus lebih dari Singapura. Itu kan ya? Nah, seperti itu. Mestinya begitu kan? Itu idealisme ya, saya pikir di balik itu ya. Kamu. Mimpi itu ada nggak? Sekarang pertanyaannya, terakhir, mimpi itu ada. Dengan kamu membuat ini penelitian, apa sebetulnya life project kamu, mimpi kamu ke depan? Kalau dari kami sih, impian kami itu buat terutama yang sampah-sampah seperti ini ya. Ya, Itu mulai dari apa ya kesadaran diri dari teman-temannya itu ditingkatkan gitu. Seperti di penelitian ini kami juga beberapa kali mengungkapkan bahwa sejatinya yang harus ditingkatkan itu nilai individunya. Karena dari beberapa kami yang temukan itu kasusnya teman-teman itu jatuhnya acuh tak acuh terhadap sampah yang ditemukan dan terkadang ada beberapa yang ketika menemukan sampah atau mungkin setelah dia jajan menghabiskan minuman atau makanannya disimpan terlebih dahulu di laci kemudian mereka lupa. Ya itu sudah bahas. saya bertanya misalnya kamu jawab, apa mimpi kamu ke depan? Jadi apa yang kamu buat ini menjadi meaningful jika itu meaningful kalau itu punya relevansi dan korelasi dan hidup. Kita belajar untuk hidup dulu. Hidup benar-benar belajar untuk itu. Belajar untuk hidup kan? Bagaimana korelasi ini dengan your life project itu ya? Kamu punya mimpi ke depan, saya akan menjadi orang yang menteri bagian lingkungan hidup kok atau apa gitu kan? Mengambil kebijakan untuk supaya gimana Indonesia ini bisa tertib seperti itu. Misalnya contoh kayak kita, to be meant for others kan? Ya, oke. Apa mimpi kamu? Singkat ya, kamu jawab. Saya punya mimpi apa? Jika nanti saya akan memperdalam ini di universitas atau di mana, tahu jelas. Kamu punya mimpi apa? Mimpi kesadaran tinggi sih. Ya, kamu jadi apa? Oh, jadi maksudnya pekerjaan atau apa? Iya, saya mengatasi, maksudnya disitulah saya didik kamu untuk orang-orang yang jangan punya cita-cita rendah, kalau cita-cita tinggi, punya akses yang tinggi, sehingga di sini harus lebih dari Singapura. Itu standarnya. Dalam sadar, kau punya cita-cita apa? Mau jadi pastor seperti saya atau seperti apa gitu? Ya, penelitian ini akan harus melahirkan kesadaran, sense of purpose ya kan, sense of direction kamu apa? Jadi psikolog sosial kata. Oke, psikolog menyadarkan orang sampah itu mensucikan loh. Oke, baik. Saya mau jadi sukarelawan di Jadi lembaga lingkungan. duit perlu juga loh ya. Sukarelawan di bagian itu. Kalau saya sudah punya duit, ya kan ya. Hanya sukarelawan kamu nggak ada duit gimana ya? Saya menjadi pengusaha yang mempunyai perusahaan yang saat membuat produk itu ramah lingkungan, Pak. Oke, kamu ini kerjasama. Yang satu sukarelawan, beri duit. Oke, ini sebuah project, live project ke depan. Setuju? Nah, kita udah
Oh, saya betul gitu. Oh, Tapi itu kan kita itu. lagi-lagi ya. Oke, nanti kamu buat nih statement setelah ini, oke? Maka kerja CJW. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Jangannya dibentuk jadi Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. selamat ya. Ya, memang ini Pak. Terima kasih untuk Ibu Susan selaku guru pembimbing, Bu Suhi selaku guru penguji, dan juga teman-teman, Bapak Ibu orang tua dan teman-teman sekalian. Oleh karena itu, sesi ini saya tutup dan bisa segera keluar dari Pendidikan anaknya secara pribadi, secara hobi video ya. Jangan silakan. Silakan. Tuh, foto sama mamahnya.